Awal tahun ini gue dikejutkan dengan rilisnya album baru Avril Lavigne pada Februari lalu. Album yang diberi judul Love Sucks ini merupakan album ketujuh setelah sukses besar dengan 6 album sebelumnya, yaitu Let Go pada tahun 2002, Under My Skin pada tahun 2004, The Best Damn Thing pada tahun 2007, Goodbye Lullaby pada tahun 2011, Avril Lavigne pada tahun 2013, dan Head Above Water pada tahun 2019. Love Sucks berisikan 12 track dan menggait beberapa musisi top di genre pop punk untuk berkolaborasi, seperti Travis Barker di lagu Bite Me, Machine Gun Kelly di lagu Boys Lie, dan Mark Hoppus dari Blink-182 untuk lagu All I Wanted. Sebelum dirilis, Avril telah mengucurkan ke media bahwa album ketujuhnya nanti akan kembali berakar pada genre yang dulu membesarkan namanya, pop punk. Ya, pada akhirnya album ini terbilang cukup untuk mematahkan konspirasi yang selama ini beredar, menurut gue. Seperti yang kita tahu, konspirasi tentang meninggalnya Avril Lavigne sudah lama beredar dan dibahas banyak orang. Para YouTuber besar di Indonesia seperti Nancy Judge, Hirota Radivan, sampai Jerry Taufik atau yang lebih dikenal dengan Kamar Jerry pun tertarik untuk membahas konspirasi ini. Di video ini gue gak akan menjelaskan secara detail perjalanan karir Avril, karena ya everybody know it ya, biar gak kelamaan juga. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Avril Lavigne diisukan telah meninggal di tahun 2003 dan Avril yang kita saksikan dari tahun 2003 sampai saat ini adalah sosok penggantinya, Melissa Vandella. Apa iya? Isu ini pertama kali mencuat di Brazil yang akhirnya semakin meluas. Avril Lavigne diyakini sebagian orang telah meninggal di tahun 2003 karena depresi yang dideritanya selepas meninggalnya sang kakek. Lalu pihak manajemen atau label yang saat itu sedang mendulang pundi-pundi dari suksesnya Avril Lavigne ini disebut-sebut sengaja menyembunyikan kematian Avril Lavigne dan menggantikan sosoknya dengan Melissa Vandella. Avril juga dikabarkan pernah bertemu dengan talenta berbakat yang sangat mirip dengan dirinya. Bahkan ia sempat meminta Melissa untuk mengecoh publik yang ingin bersuah foto dengannya. Konspirasi ini semakin menguat setelah adanya unggahan foto Avril yang menuliskan nama Melissa di tangannya. Entah apa maksudnya pun masih menjadi tanda tanya. Selama bertahun-tahun, Avril Lavigne tak pernah bereaksi terhadap teori konspirasi ini. Namun, bukan berarti ia tak pernah mendengar soal rumor ini. Dilansir dari E-News pada Jumat 2 November 2018 dalam sebuah wawancara dengan Kiss di Australia, sang VJ bertanya kepada soal reaksinya terhadap teori konspirasi ini. What about, did you laugh at the rumors that went around where you no longer exist and there's a clone of you? So you died like years ago and there's a clone pretending to be you. That's mental. Yeah, some people think that I'm not the real me, which is so weird. Like, why would they even think that? I don't know. Oh, I love this game. There's some whack they jobs delve out right there. into it. I can't remember. It's something weird. Even when I was looking at the article, like the big conspiracy theory. Ya, beberapa orang berpikir aku ini bukan diriku yang sebenarnya. Kan aneh banget. Mengapa mereka bisa sampai berpikir seperti itu? Kata Avril Lavigne. Sebagai orang yang cukup mengikuti Avril mulai dari album keduanya, gue cukup penasaran dengan konspirasi ini dan gak percaya dengan hal itu. Apa mungkin Avril itu bukan Avril? Apakah iya Melissa bisa sekeren itu bahkan melebihi album Avril sebelumnya? Karena jika dilihat dari tahun rilis album ketiganya, The Best Damn Thing di tahun 2007, yang artinya album tersebut dirilis 4 tahun pasca meninggalnya Avril yang asli. The Best Damn Thing jadi salah satu album yang terbilang paling sukses dari semua albumnya dan terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia. Dengan banyak hits seperti Girlfriend, When You're Gone, dan Keep Holding On. Bahkan berhasil menjadi album keempat terbaik di sepanjang 2007. Apakah mungkin orang itu adalah Melissa? Dari situ aja udah gak make sense. Itu kejanggalan yang pertama, dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya. Gue akan mencoba memberikan komparasi Avril dan Melissa. Kira-kira sejauh mana perbedaannya? Bentuk hidung dan struktur gigi.
Ini adalah foto Avril di lagu Complicated dan Don't Tell Me pada tahun 2003. Dan ini adalah foto Avril di lagu My Happy Ending pada tahun 2004. Tak ada perbedaan signifikan dari bentuk hidung, bibir atas yang hampir menyerupai huruf M, dan gigi taringnya yang khas. Gue masih yakin kalau ini masih orang yang sama. Gimana dengan kalian? Apa kalian melihat adanya perbedaan? Pertemanan dengan Evan Tau Banfield. Evan merupakan teman sekaligus gitaris yang menemani Avril mulai dari debut pertamanya. Dan mari kita perhatikan metamorfosa foto-foto mereka dari tahun ke tahun. Apakah ada perbedaan dengan kedekatan mereka yang terlihat dari foto-foto tersebut? Karena meskipun ada dua orang yang sangat mirip secara fisik, bahkan untuk mereka yang benar-benar kembar identik, tentunya memiliki karakter dan sikap yang berbeda. Bila memang Melissa telah menggantikan Avril di tahun 2003, apakah Evan bisa berteman sedemikian dekatnya dengan Melissa yang diklaim sangat mirip dengan Avril? Bahkan jika memang kedekatan ini adalah settingan dari manajemen atau label yang menaunginya, tentu akan ada sikap Evan yang berbeda mengingat waktunya yang cukup lama, dari tahun 2003 sampai 2019. Dan pada kenyataannya mereka berdua masih menjadi sahabat karib sampai hari ini. Warna suara. Ini adalah suara Avril saat interview di salah satu program televisi yaitu Oprah Winfrey. Coba perhatikan warna suaranya. You know, when I came out, I was really different from most of the girls that were out there. Like, I wrote my own songs and kind of dressed different and stuff. I hear you told my producers you're an old soul. I am. I was always told that. Working with Derek, it was just, it was nice because I like his music and I think he's really good at what he does. Give me what I want. It's very, very good to me. Are you gonna... Dan mari dengarkan suara Avril di tahun 2019 ini. This album, I have a new team behind me and I've just signed with BMG. I've been working really hard on the new music and it's a reflection of my journey over the last few years. Selain bernyanyi, setiap orang memiliki warna suara yang berbeda dan akan terdengar nyata saat berbicara. Suara Avril di tahun 2003 dan 2019 masih sangat serupa. Lengkingannya terlalu khas dan terlalu sulit untuk diikuti orang lain. Skateboard. Seperti yang kita tahu, selain bernyanyi, Avril juga menyukai skateboard. Bahkan dalam video klip pertamanya, Complicated, terlihat scene Avril sedang bermain skate. Dan hobinya itu masih relate sampai hari ini. Dari tahun ke tahun, Avril tetap menyukai skateboarding. Yang paling terbaru dan sempat viral di TikTok, Avril memposting dirinya yang bermain skateboard bersama legenda skateboard dunia, Tony Hawk, saat berkunjung ke kediaman Tony untuk acara salah satu televisi. I haven't totally dropped in yet. Today might be the day. But as soon as these wheels hit the ramp, that's when you're gonna put your weight all on this knee. Bila memang yang kita lihat saat ini adalah Melissa, kira-kira apakah Melissa benar-benar mencintai skate atau hanya menjalankan peran? Gimana pendapat kalian? Menguasai beberapa alat musik. Selain kemampuan dan karakternya yang kuat dalam bernyanyi, Avril pun menguasai beberapa alat musik seperti piano, gitar, dan juga menyukai drum. Ini adalah video Avril yang bermain gitar di tahun 2003. Dan ini adalah video Avril saat bermain gitar pada tahun 2007. Oh iya, sebelumnya gue pilih video dengan rentang waktu yang cukup berdekatan karena mengacu pada isunya yang menyebut bahwa Avril meninggal di tahun 2003 dan dilanjutkan oleh Melissa. Tapi dari kedua video tersebut,
kita bisa sama-sama lihat, sepertinya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan keduanya. Jadi gue rasa agak nggak make sense kalau kita bandingkan Avril pada tahun 2003 dan Avril pada tahun 2012 atau 2013. Karena tentu pasti akan ada perbedaan, karena seiring bertambahnya usia. Konspirasi ini semakin menguat ketika Avril merilis lagu Hello Kitty. Banyak orang yang semakin percaya dengan konspirasi ini karena Avril tampil dengan sangat feminim di lagu Hello Kitty. Sedangkan Avril pada era awal adalah Avril yang menyukai gaya popang. Tentu saja ini tidak bisa menjadi acuan karena sudah terlihat jelas dari album kedua dan ketiganya, di mana pada tahun 2003 dan 2007 tidak ada perbedaan yang signifikan. Avril masih sama. Oke, kita lanjut. Dari kedua video tersebut, sama sekali tidak ada perbedaan. Ya, semua orang mungkin bisa mempelajari gitar. Terlebih, Melissa disebut-sebut punya talenta yang sangat mirip dengan Avril. Namun, setiap orang bermain gitar dengan attitude dan gestur yang pastinya akan berbeda. Meskipun chord yang dimainkan sama, gitar yang digunakan sama, bahkan soundnya pun yang digunakan sama, tapi gestur akan sulit untuk dimanipulasi. Gerakan ayunan tangan, gestur bersama gitar di tubuhnya, itu adalah hal yang berbeda. Semua orang punya gaya yang berbeda. Mustahil rasanya untuk meniru sampai sedetail itu. Hal ini pasti dapat disadari dengan mudah oleh semua orang yang expert dalam instrumen gitar. Drum. Mari kita lihat video Avril saat bermain drum. Di mana letak perbedaannya? Meskipun kedua lagu tersebut memiliki perbedaan groove dan tempo, yang bisa gue lihat dari kedua video tersebut adalah keduanya sama-sama masih bisa terbilang berada pada level beginner untuk menjadi seorang drummer. Dan lagi, sama seperti sebelumnya, mungkin Melissa bisa mempelajari alat musik drum. Namun, attitude-nya di atas drum sudah pasti akan sangat sulit untuk ditiru untuk benar-benar mirip secara sempurna. Power, arah pukulan untuk setiap piece seperti caranya memukul snare, cymbal, itu semua akan berpengaruh pada tone atau sound yang dihasilkan. Dalam dunia drum juga gitar, pasti sudah sangat familiar dengan kalimat ini. Tone yang sesungguhnya bukan berada pada instrumen, bahkan sound system yang digunakan, melainkan jari atau tangan dari player itu sendiri. Seorang profesional drummer pasti akan dengan mudah menganalisa hal ini dan langsung bisa mengklaim apakah kedua video ini adalah orang yang berbeda. Tampilan punk dan motif kotak hitam putih. Ya, semua orang yang suka dengan karya-karya Avril pasti sudah sangat tahu kalau Avril suka dengan gaya punk. Selain properti seperti dasi formal yang ia padukan dengan gaya outfit ala-ala punk, Avril juga sepertinya sangat menyukai motif kotak hitam putih. Motif ini bahkan sangat kental dalam panggung konser Avril Lavigne's The Best Damn Thing di Toronto pada tahun 2007. Bahkan gitar yang mengendorse-nya yaitu Squier membuat signature Avril Lavigne's Telecaster dengan motif kotak hitam putih yang berada pada bagian pickguard. Dalam beraktivitas sehari-hari pun, Avril kerap terlihat memakai sneakers yang bermotif kotak hitam putih. Dan yang paling terbaru, saat membawakan Bite Me dalam ajang America's Got Talent, Avril tampil dengan busana nuansa hitam putih dan motif yang paling disukainya, yaitu kotak hitam putih. Bila memang orang tersebut adalah Melissa, apakah Melissa bisa untuk benar-benar harus melakukan dan menyukai segala hal yang disukai oleh Avril dan dilakukan oleh Avril? Apakah orang seperti itu benar-benar ada?
pertemanan dengan Travis Barker. Selain Evan, Travis adalah salah satu teman Avril yang menemani perjalanan karirnya mulai dari album ketiganya, The Best Damn Thing. Bahkan mengisi sesi recording untuk 3 lagu pada album tersebut. Avril juga pernah tinggal di rumah yang ia beli dari Travis saat menikah dengan Derek Whibley, vokalis dari Sum 41. Dan yang paling terbaru, bukan hanya mengisi sesi recording, album terbarunya ini bahkan diproduseri langsung oleh Travis yang bekerja sama dengan DTR Records, label rekaman milik Travis. Dari ketujuh hal yang menurut gue sangat-sangat janggal, itu sudah cukup jelas dan bisa membuktikan bahwa Avril still same people. Dan tentang album terbarunya Love Sucks, hanya dengan Bite Me sudah cukup rasanya untuk meyakinkan kita bahwa teori konspirasi kematian Avril yang selama ini beredar ya hanya sebatas teori. Tapi ini adalah versi gue. Bila kalian punya pendapat yang berbeda, coba tulis di kolom komentar, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, segitu dulu informasi yang mau gue sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Bila kalian tertarik dan merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan, silahkan share seluas-luasnya video ini. Klik subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dan aktifkan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.